Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnas, al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai dan ibu nyai, pemirsa channel YouTube Fatayat Nahdlatul Ulama Tulungagung rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai pada 16 Ramadan. Puasa kita sudah terhitung 16 hari. Apakah yang sudah kita lakukan di 16 hari ini? Bagaimana kabarnya Al-Quran? Malam ini adalah malam yang luar biasa, karena malam ini kita akan memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Pada kesempatan hari ini, mohon izin saya akan menyampaikan kultum dengan tema Nuzulul Quran, pedoman hidup umat Islam. Pemirsa channel YouTube Fatayat Nahdlatul Ulama Tulungagung rahimakumullah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan menjadi istimewa dan luar biasa karena adanya Al-Quran di dalamnya. Orang-orang dan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi poin istimewa di dalamnya. Al-Quran sendiri turun di malam yang luar biasa dengan tahapan proses yang pertama. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhil Mahfuz secara utuh ataupun tidaknya, wallahu a'lam. Sebagaimana firman Allah, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Kenapa di Lauhil Mahfuz? Karena Al-Quran itu terjaga. Sedangkan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam yang diberkati. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini menandakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi pada malam yang penuh barokah. Di ayat lain disebutkan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di bulan Ramadanlah Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan proses tahapan yang ketiga adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlangsung berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Karena Al-Quran, poin-poin ayatnya disesuaikan dengan permasalahan dan kontekstual yang ada pada saat itu, hingga bisa dipakai pada akhir zaman. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Poin hudal linnas adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak ada keraguan yang ada dalam Al-Quran. Semuanya asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permasalahan kita, semuanya sudah bisa terselesaikan ketika kita benar-benar mentadabburi Al-Quran. Di mana Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia seluruhnya, terutama kaum muslimin sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. La raiba fih di sini tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa channel YouTube Fatayat Nahdlatul Ulama Tulungagung rahimakumullah, adapun
kembali kepada tema bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman umat manusia seluruhnya. Yang pertama poinnya adalah Al-Quran sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sedangkan yang kedua, poin Al-Quran adalah sebagai pedoman yang menenangkan jiwa, sebagai obat penyakit jiwa. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan Allah itu menurunkan Al-Quran menjadi penawar, menjadi obat. Obat apa? Ketika kita sumpek, ketika kita jibek, ketika kita punya permasalahan apapun, karena sumber dari semua penyakit itu berawal dari diri kita, obat terbaiknya adalah Al-Quran. Jadi ketika kita mulai sumpek, kita mulai jibek, ambillah air wudhu, lalu bukalah Al-Quran dan bacalah. Di situ kita akan menemukan ketenangan-ketenangan yang luar biasa. Di situ kita akan menemukan poin-poin obat yang luar biasa yang langsung kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran. Poin selanjutnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 4 tahapan proses ketika kita ingin berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran. Yang pertama, kita tilawah. Di mana tilawah itu menjadi amalan harian, terutama pada bulan Ramadan. Salah satu poin di mana Ramadan istimewa karena adanya Al-Quran, maka ketika kita mentilawahi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala. Kalau pada hari biasa 1 huruf itu adalah 10 kebaikan, maka bagaimana dengan Ramadan? Bisa dilipat gandakan hingga 700 kebaikan. Kalau dihitung-hitung pakai kalkulator manusia, kira-kira akan melebihi yang kita agendakan, yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan kita mentilawahi, dengan kita rajin-rajin tilawah Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita mentadabburi, memahami Al-Quran. Kita mencari tahu arti dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga asbabun nuzulnya, termasuk juga kira-kira ada fadilah apa di dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengamalkannya, menjadikan akhlak Al-Quran sebagai kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah kita mengajarkan Al-Quran ini kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menguatkan bagaimana kita belajar dan juga mengajarkan Al-Quran itu. Sebagaimana Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita itu adalah yang belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba terbaik, hamba-hamba terpilih yang diamanahi untuk bisa belajar Al-Quran, tilawah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan poin pentingnya, setidaknya kita adalah menjadi pembelajar Al-Quran hingga akhir zaman. Pemirsa channel YouTube Fatayat Nahdlatul Ulama Tulungagung rahimakumullah, mari kita jadikan peringatan Nuzulul Quran tahun ini sebagai titik balik. Jangan biarkan Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah. Jadikan ia teman saat sepi, kompas saat sesat, dan obat saat hati sedang terluka. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahlul Quran. Semoga Allah memberikan kita di Ramadan ini 10 hari pertama adalah bagian dari rahmat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Di 10 hari kedua ini mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita. Dan di 10 hari ketiga, mudah-mudahan Allah menjadikan kita aitkum minan nar. Dan mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba terpilih untuk mendapatkan tiket jannahnya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.